Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang preview dan prediksi chapter 5 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas minuman dingin atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-85 kemarin, kekuatan Rinnegan dari para Shinju tersebut membuat Kawaki dan Boruto terus terdesak. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-86 ini. Adegan pertama dimulai dengan Shinju versi Ishiki, yang mencoba mengendalikan tubuh Himawari, Sarada, Kakashi, ataupun Sumire. Lalu ngapa hal ini bisa sampai terjadi dan digunakan oleh Shinju versi Ishiki? Jawabannya adalah, Rinnegan mampu melakukan hal-hal di luar nalar semacam itu. Kalian masih ingat ketika Nagato mengendalikan tubuh mayat menggunakan besi hitam, yang kemudian dialirkan sebuah cakra. Bahkan bukan hanya itu saja, mata Sharingan Obito mampu mengendalikan tubuh sang Mizukage keempat yakni Yagura Karatachi. Sementara itu seorang Shinju merupakan sumber kekuatan dari semuanya termasuk mata Rinnegan sendiri. Jadi, dengan mata itu dia bisa mengendalikan tubuh seseorang bahkan tanpa menggunakan sebuah besi hitam. Ini mirip dengan genjutsu mata dan juga mirip dengan teknik Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi merupakan kekuatan yang juga berasal dari pohon Shinju. Jadi, mengendalikan tubuh manusia merupakan hal kecil bagi para Shinju. Lalu kemudian, Boruto diperlihatkan mencoba untuk bisa menghentikan Shinju versi Ishiki agar tak lagi mengendalikan teman-temannya. Ketika dia sedang fokus menghindar dari serangan adiknya, tiba-tiba mata Jogan memperlihatkan sebuah bayangan hitam. Momoshiki dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Sepertinya, Joganmu bekerja dengan sendirinya Boruto. Sekarang, mata Joganmu sedang menuntunmu ke arah Shinju versi Ishiki." Boruto lalu berkata, "Aku sudah siap untuk berpindah ke tempatnya. Aku telah menandai tubuhnya dan ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang balik." Boruto kembali mengaktifkan Hiraishin, dan langsung muncul di belakang Shinju versi Ishiki. Boruto merasenggan sambil mencoba menebasnya akan tetapi, tiba-tiba saja muncul perisai hitam di belakang Shinju itu. Boruto menyerapnya dengan karma yang membuat Shinju versi Ishiki menahan serangan Boruto menggunakan lengannya. Lalu seketika, Shinju memanggil Kakashi yang telah dia kendalikan untuk menghalau Boruto dari dirinya. Kakashi pun melompat dan muncul di hadapan Boruto, sambil menyerang Boruto dengan Jutsu Shinden. Lalu dengan ekspresi kasihan Boruto kemudian berkata, "Maaf Paman Kakashi bahwa aku akan sedikit menyakitimu." Boruto yang tak punya pilihan lain, kemudian langsung menendang Kakashi hingga terhempas ke bawah. Boruto melanjutkan serangannya, dan secara tiba-tiba mengaktifkan Rasengan Uzuhiko. Shinju versi Ishiki memiliki akar pohon yang sebelumnya, lalu akar tersebut mencoba melilit tubuh dari Boruto. Hampir 2 senti saja Rasengan seorang Boruto menyentuh tubuh Shinju akan tetapi, seketika akar itu lebih cepat dibandingkan Boruto. Tubuh anak Naruto tersebut kemudian terlilit dengan cepat dan menutup semua tubuhnya tanpa tersisa. Momoshiki dari dalam tubuhnya kemudian panik dan tak tahu harus berbuat apa. Tapi untung saja, Kawaki datang dan terlihat menjatuhkan kubus besar dari atas Boruto dan Shinju tersebut. Shinju tersebut mau tidak mau harus melepaskan Boruto saat itu juga. Kawaki akhirnya mencapai Boruto, dan langsung memotong akar itu menggunakan lengan karmanya. Sementara Shinju versi Ishiki, menahan kubus tersebut menggunakan kekuatan limbo dari Rinnegannya. Kawaki lalu membawa Boruto, dan bersembunyi di balik sebuah pohon. Sementara itu Shinju versi Sasuke sebelumnya, ternyata berhasil didesak oleh Kawaki. Dalam keadaan tertimpa kubus besar Kawaki, dia lalu mengaktifkan Chidori dan menghancurkan kubus tersebut. Shinju versi Ishiki yang ada di udara, kemudian turun dan menghampiri si Sasuke palsu tersebut. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Boruto akhirnya tersadarkan kembali. Boruto kemudian menonaktifkan karmanya, dan bertanya kepada Momoshiki. Dari alam bawah sadarnya, Boruto membuka percakapan dengan berkata, sebenarnya, mengapa dia bisa mengendalikan tubuh mereka semua? Apakah sebelumnya, hal ini pernah terjadi dan bagaimana caranya agar kita dapat mengembalikan mereka? Dengan ekspresi serius Momo-chan lalu menjawab, itu adalah kekuatan yang mirip dengan Mugen Tsukuyomi. Cahaya yang dihempaskan Shinju ke teman-temanmu sebelumnya, mirip dengan cahaya mata bulan ketika Mugen Tsukuyomi diaktifkan. Lalu dengan itu, dia bisa mengendalikan atau bahkan bisa membuat teman-temanmu terpengaruh dalam sebuah mimpi.
Akan tetapi, tampaknya Shinju hanya bisa mengakses cara seperti ini. Jika seorang manusia memiliki Rinnegan, maka dia bisa mengendalikan orang lain dengan catatan, dia harus menggunakan besi penerima cakra. Itu hanya untuk manusia biasa, yang diberikan sebuah mata Rinnegan. Tapi kalau berbicara tentang Shinju yang merupakan pemilik mata Rinnegan, maka dia bisa melakukan apa saja, termasuk mengendalikan tubuh seseorang tanpa besi semacam itu. Kau harus menghentikannya agar kejadian ini tak akan berlanjut hingga seterusnya. Jika tidak, kau hanya akan melawan adikmu sendiri, dan itu tentu menyakitkan bagimu. Boruto lalu berkata, sial bahwa pada akhirnya, mereka memiliki kemampuan yang sulit dimengerti. Momo kemudian berkata lagi, sudah kubilang bahwa karma adalah satu-satunya kekuatan yang bisa kau gunakan melawan mereka. Kau masih memiliki kekuatan misterius, yang akan muncul ketika kau menggunakan karmaku. Boruto lalu menyanggah ucapannya dengan bertanya, apakah jutsu time stop itu adalah salah satu kekuatan misteriusmu? Momo tersenyum sambil menjawab, bisa dibilang begitu akan tapi, masih ada lagi yang lain Boruto. Boruto penasaran dengan itu namun, Momoshiki belum mau memberitahukannya. Nah adegan kemudian memperlihatkan Shinju versi Ishiki, berteriak dan menyuruh Boruto dan Kawaki, agar segera keluar dan berhenti bersembunyi. Lalu ketika dia sedang berbicara, ada satu kunai muncul dan mengarah kepada dua Shinju tersebut dari arah sebelah kiri mereka. Shinju versi Ishiki, dengan santainya menahan itu menggunakan lengannya. Akan tetapi, dia tahu-tahu bahwa di kunai itu, ada tanda segel Hiraishin milik Boruto. Seketika saja, Boruto dan Kawaki yang kembali menggunakan karma, muncul di hadapan mereka sambil bersiap dengan sebuah serangan. Momen ini, jelas akan sama seperti kakeknya yakni Minato, ketika dia dengan lincah menggunakan jurus teleportasi Hiraishin. Kedua Shinju tampak sangat kaget, dan tak bisa menghindar dari serangan tiba-tiba itu. Boruto akhirnya berhasil mendaratkan pukulannya, tepat ke arah wajah dari Shinju versi Ishiki. Sementara Kawaki, juga berhasil menendang Sasuke palsu ke arah pepohonan. Shinju versi Ishiki terlihat terlempar sangat jauh, dan Boruto tak menyangka bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu. Kawaki yang melihatnya, juga terkejut bahwa itu pukulan yang tak biasa. Nah Momoshiki dari dalam tubuhnya kemudian berkata, inilah salah satu kekuatan tersebut Boruto. Boruto lalu bertanya, mengapa kau bisa mempunyai kekuatan seperti itu Momoshiki? Momo lalu menjawab, itu merupakan kekuatan dari Otsutsuki Kinshiki. Boruto lalu langsung sadar dan mengingat, bahwa Momo pernah memakan pengawalnya tersebut. Momo lalu berkata, dia adalah pengawal yang telah lama menjagaku dan yang pasti, kekuatannya juga akan kau miliki di tubuhmu. Nah seperti yang kalian ketahui, Boruto tentu tak akan mendapatkan kekuatan dari Momo-chan saja. Seorang Kinshiki yang merupakan pengawal dari Pangeran Otsutsuki yakni Momoshiki, sebelumnya telah dimakan oleh Momoshiki sendiri. Itu artinya, seluruh kekuatan Kinshiki juga masuk ke tubuh Boruto, dan akan menjadi senjata tambahan untuk melawan Kawaki nantinya. Kemudian Boruto menghampiri Shinju versi Ishiki, yang saat itu terbaring karena serangan tadi. Lalu ketika Boruto datang, Shinju membuka matanya untuk mengeluarkan besi hitam. Boruto berhindar dan seketika saja, cahaya keluar dari mata Jogan Boruto, dan seperti menetralkan mata Rinnegan dari Shinju Ishiki. Shinju versi Ishiki kemudian berkata, apa yang terjadi dan mengapa, matanya terlihat seperti itu. Dan ternyata efek Jogan tadi, membuat teman-teman Boruto kembali sadar. Melihat adiknya sadar kembali, Boruto langsung merangkul Hima, dan memeluknya seperti ketika mereka masih satu rumah. Hima terkejut bahwa Boruto memeluknya dengan begitu erat sambil memperlihatkan ekspresi yang sangat khawatir. Sambil memeluknya, Boruto kemudian berkata, jika kau dalam masalah, maka aku tak tahu harus berkata apa ketika di hadapan ayah nanti. Hima langsung terkejut mendengar itu karena sebelumnya, Boruto selalu menyebut kata ayah di depan Hima. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat Koji dan Mitsuki. Kelompok yang terdiri dari dua pengguna Sage mode ini, masih bertarung habis-habisan melawan Shinju versi Bak. Mitsuki berlari sambil terus mengeluarkan ularnya, dari bawah tanah tempat Shinju itu berdiri. Shinju versi Bak kemudian selalu memakan ular Mitsuki, menggunakan lengannya yang berbentuk sebuah mulut. Sementara seorang Koji, menunggu momen untuk langsung menyerang menggunakan Sage mode. Sementara itu, adegan juga memperlihatkan seorang Daimon, yang sedang menikmati pertarungan dengan Shinju versi wanita. Wanita itu mengakui bahwa jurus Daimon terlalu berbahaya dan sulit untuk mengkonternya. Ketika dia maju dan berniat untuk membunuhnya, kekuatannya malah selalu terpantul ke wanita itu sendiri. Dia kelelahan karena pada akhirnya, Shinju wanita hanya harus mencoba menghindari serangannya sendiri. Lalu melihat hal itu, Eida dari tempat berbeda kemudian berkata,
Seperti yang kuduga bahwa aku, tak usah datang membantumu Daemon. Daemon yang mendengar kakaknya berbicara seperti itu, tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kekuatan refleksiku benar-benar merepotkan. Kemudian di kantor Hokage, Shikamaru mendapatkan telepon dari Kazekage Gaara, dari desa Sunagakure. Shikamaru diperlihatkan sangat terkejut, dan tak bisa berbicara apa-apa. Nah setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-87 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.